Kalian tahu nggak kalau ternyata AC Milan didirikan oleh segerombolan orang Inggris yang lagi homesick kangen dengan kampung halamannya. Lalu sempat ada konflik lokal pretan yang bikin mereka terpecah dan nggak sengaja ngelahirin rival abadinya, yaitu Inter Milan. Dan ternyata guys, kata AC dalam nama AC Milan ini lahir dari rezim fasis Italia. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49. Inilah sejarah AC Milan. Ini semua dimulai oleh Herbert Kilpin, orang asli Nottingham yang merantau ke Italia sejak tahun 1891. Awalnya ia ke Turin dulu, ikut bos tekstil yang namanya Edoardo Bosio. Di sana ia juga main bola, karena ternyata bosnya juga punya klub yang namanya Internazionale Torino. Hal ini bikin Kilpin menjadi pemain sepak bola Inggris pertama yang abroad ke luar negeri. Baru pada tahun 1898, ia pindah ke Milan. Disinilah ia ketemu sama banyak teman-temannya yang juga dari Inggris. Suatu hari, ia nongkrong sama teman-teman Inggrisnya ini. Nongkrong, sampai akhirnya mereka semua homesick. Mereka kangen sama kampung halamannya. Nah, buat ngobatin rasa kangen ini, mereka mutusin buat bikin klub bola yang namanya Milan Football and Cricket Club, biar bisa main bola bareng kayak di kampung halamannya dulu. Teman Kilpin, Alfred Edwards, ditunjuk sebagai presiden. Sementara Kilpin sendiri, yang paling banyak pengalamannya di dunia sepak bola, dipilih jadi player manager. Ya, jadi dulu pemain juga bisa ngerangkep jadi manajer. Klub ini diresmiin di Hotel Principe pada tanggal 16 Desember 1899. Dan sejak awal mereka emang langsung milih warna merah hitam sebagai warna jersinya. Kilpin pernah ngomong gini, "Kami akan menjadi tim iblis. Warna kami akan merah seperti api dan hitam seperti rasa takut yang akan kami timbulkan kepada lawan-lawan kami. Karena warna ini jugalah mereka akhirnya dijulukin Rossoneri. Bahasa Italianya merah hitam." Kalau kita perhatiin, sebenarnya cerminan DNA mereka ini langsung kelihatan di logonya, yaitu strip merah hitam dan bendera Inggris. Tapi meskipun ada bendera Inggrisnya, ternyata mereka ini paling anti sama yang namanya pemain luar negeri. Ya, ada masanya saat mereka ini lokal pride banget. Hal inilah yang bikin mereka akhirnya terpecah jadi dua kubu pada tahun 1908. Kubu lokal pride tetap di AC Milan, sementara kubu yang pingin klubnya lebih terbuka dengan pemain luar bikin klub tandingan baru yang saat ini kita kenal dengan nama Inter Milan. Perpecahan inilah yang melahirkan rivalitas dua klub sekota ini yang saat ini dikenal dengan Derby della Madonnina. Pertandingan derby pertama mereka terjadi pada 19 Januari 1909 dengan hasil kemenangan 3-2 untuk AC Milan. Kejadian penting lainnya terjadi saat rezim fasis Benito Mussolini menguasai Italia pada tahun 1939. Di masa ini, semua klub diwajibkan untuk memakai bahasa Italia, tak terkecuali klub bernama Milan Football and Cricket Club ini. Paksaan inilah yang akhirnya membuat mereka mengganti namanya menjadi Associazione Calcio Milano atau AC Milano, dan diubah lagi menjadi AC Milan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Dari sinilah kata AC pada klub ini mulai digunakan. Oh iya, buat prestasinya, klub ini bisa dibilang cukup moncer di awal-awal. Selama 10 tahun pertamanya, mereka selalu dapat trofi tiap tahun. Dalam periode ini, mereka bisa ngumpulin 13 trofi cup dan 3 trofi liga. Tapi sayangnya, semenjak perpisahannya dengan orang-orang di Inter Milan, klub ini mulai terseok-seok. Mereka gak pernah lagi tuh nyentuh trofi liga selama lebih dari 40 tahun. Baru pada tahun 1951, keajaiban terjadi. Setelah datangnya trio Swedia yang dijulukin Trio Grenoli. Di tahun ini, mereka berhasil mengakhiri puasa gelarnya dengan menjuarai 2 kompetisi sekaligus, yaitu Serie A dan Latin Cup. Momen inilah yang menjadi titik balik kebangkitan iblis dari Milan ini.
Kedatangan 3 pemain asal Swedia yaitu Gunnar Grin, Gunnar Nordahl, dan Nils Lidholm atau yang sering disebut dengan trio Grenoli ini menjadi titik balik kebangkitan AC Milan. Pada musim 1955-1, mereka berhasil mempersembahkan Scudetto yang telah dirindukan Milanisti selama 40 tahun lebih lamanya. Mereka juga menjuarai Latin Cup di musim itu. Sejak saat itulah, mental Rossoneri yang sebenarnya bangkit kembali. Selama era 50-an, mereka berhasil mengumpulkan 4 gelar Serie A dan hanya semusim saja terlempar dari posisi 3 besar liga. Angin baik ini terus berlanjut di era 60-an. Di era ini, mereka bahkan mulai berprestasi di ajang Eropa dan dunia setelah berhasil menyabet trofi European Cup pertamanya pada tahun 1963 dengan mengalahkan Benfica 2-1 di final, lalu membegu Hamburger SV 2-0 di final ajang European Cup Winners' Cup pada tahun 1968. 1 tahun setelahnya, mereka kembali membawa pulang trofi European Cup keduanya dan mengubur mimpi juara Estudiants dengan agregat skor 4-2 pada final Intercontinental Cup musim 1969-70. Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni, dan Cesare Maldini adalah 3 pemain yang menjadi kunci kesuksesan AC Milan di era ini. Tapi semua pemain ini nggak akan bisa sukses kalau mereka nggak dipimpin oleh sang maestro bernama Nereo Rocco. Pelatih yang ikut menyempurnakan gaya bermain bertahan ala Karl Rappan menjadi Catenaccio, sebuah taktik khas Itali yang membawa tim-tim Serie A hingga timnas Italia berprestasi di ajang kompetisi dunia. Di era 70-an, Milan terus nggak tergoyahkan sebagai salah satu tim raksasa dari Italia. Di era ini, mereka berhasil dapetin 3 trofi Coppa Italia, 1 Cup Winners' Cup, dan 1 trofi Serie A. Tapi sayangnya, memasuki era 80-an, era kejayaan ini mulai runtuh setelah mereka terlibat skandal perjudian yang dikenal dengan nama Toto Nero. Keterlibatan mereka dalam skandal ini mengakibatkan dihukumnya Rossoneri dengan diturunkannya mereka ke Divisi 2 Liga Italia atau Serie B pada musim 1982-83. Ya, meskipun mereka langsung bisa naik ke Serie A lagi di musim selanjutnya, di musim-musim selanjutnya performanya terus menurun. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Februari 1986, datang seorang juru selamat yang bernama Silvio Berlusconi, seorang pengusaha lokal yang akan membawa Rossoneri berevolusi menjadi iblis yang lebih menyeramkan. Setelah resmi membeli AC Milan pada 20 Februari 1986, Berlusconi langsung membuat keputusan-keputusan penting untuk menjalankan misi kebangkitan AC Milan. Ia meng-hire Arrigo Sacchi, pelatih yang baru saja membawa tim Serie C, Parma, baru saja mengalahkan AC Milan di Coppa Italia musim 1986-87. Ia juga mendatangkan trio Belanda, yaitu Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard untuk mempertajam lini serangnya. Selain itu, pemain Italia yang cukup penting seperti Roberto Donadoni dan Carlo Ancelotti juga didatangkan untuk melengkapi pemain homegrown Milan seperti Paolo Maldini dan Franco Baresi. Hasilnya, mereka berhasil menutup sisa musim era 80-annya dengan 6 trofi bergengsi. Di antaranya, 1 trofi Serie A, 1 trofi Supercoppa, 2 European Cup, 1 European Super Cup, dan 1 Intercontinental Cup. Gaya bermain menyerang ala Arrigo Sacchi adalah salah satu faktor kesuksesan ini. Ya, berbeda dengan Catenaccio khas Italia yang lebih fokus man to man dan memarkir para pemainnya di lini pertahanan, Sacchi justru menerapkan gaya bermain pressing tinggi dengan high defensive line dan zonal marking untuk bertahan. Tapi sayangnya, romantisme Sacchi dan Milan harus berakhir pada tahun 1991 karena Arrigo Sacchi dipercaya buat ngelatih timnas Italia. Fabio Capello ditunjuk sebagai suksesornya. Dan ya, untung aja, ia langsung ngeklop dengan tim ini. Ia pernah bawa tim ini nggak terkalahkan selama 58 pertandingan berturut-turut. Ia juga langsung menyabet 3 trofi Serie A berturut-turut di 3 tahun awal masa kepelatihannya. Fun fact, di akhir-akhir masa jabatannya, Capello sempat datengin pelatih timnas kita sekarang loh, yaitu Pak Patrick Kluivert dari Ajax. Memasuki era 2000-an, ya kita tahu sama-sama lah,
gimana ganasnya tim ini dengan pemain-pemain kuncinya. Mulai dari Shevchenko, Gattuso, Pirlo, Inzaghi, Kakak, Seedorf, Cafu, Dida, dan masih banyak yang lainnya. Yang paling berkesan di era ini tentunya saat mereka di comeback Liverpool pada final Champions League 2005 dan berhasil balas dendam 2 tahun selanjutnya di ajang dan final yang sama. Kalau menurut kalian, apa nih yang paling berkesan di era ini? Oh iya, di masa-masa kejayaan ini, Milan juga pernah ikut keseret skandal Calciopoli di tahun 2006. Mereka dihukum dengan dikuranginya poin Serie A-nya sebanyak 8 poin. Tapi sayangnya, masa-masa indah ini harus berakhir di era 2010-an. Karena di era ini, performa Milan menurun banget. Gaya kepemimpinan Berlusconi yang suka datengin pemain bintang dengan gaji overpaid udah nggak relevan lagi. Karena banyak klub-klub lain yang saat itu lebih kaya daripada AC Milan. Di lain sisi, kesalahan dalam datengin pemain bintang dengan gaji besar yang males-malesan juga jadi masalah yang ngebebanin kondisi finansial klub. Sampai akhirnya pada tahun 2017, Berlusconi mutusin buat jual klub ini ke seorang pengusaha asal Tiongkok bernama Lee Yong-hong. Tapi sayangnya, nasib buruk terus menghantui Milan. Belum genap setahun ia memiliki Milan, Lee kena kasus gagal bayar yang bikin klub ini jatuh ke tangan krediturnya, yaitu Elite Management Corporation, dan pada tahun 2022 kemarin ke Redbird Capital Partners. Yang keren, di masa-masa ketidakpastian ini, AC Milan berhasil dapetin Scudetto lagi loh pada tahun 2021-2022. Ya meskipun sekarang kalau lihat posisinya di klasemen Serie A agak memprihatinkan ya. Kalau menurut kalian, di bawah Redbird ini bisakah AC Milan bangkit kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, share, subscribe Film49 kalau kalian pengen lebih banyak lagi lihat video yang kayak gini. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.